Kompas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina asyarafa amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hal-hal yang dapat menghapus pahala puasa, akan tetapi tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang dapat menghapus pahala puasa sekaligus juga membatalkan puasa. Pertama adalah hal-hal yang dapat menghapus pahala puasa akan tetapi tidak membatalkan puasa itu sendiri. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa dahaga belaka. Dan di antara perkara yang menghapus pahala puasa dan tidak menjadikan puasa itu menjadi batal, pertama adalah ghibah. Ya, ghibah adalah membicarakan kekurangan dan keburukan orang lain meskipun memang benar keberadaan itu. Ya. Adapun jika tidak benar, maka itu namanya dusta. Ya. Adapun jika perkara itu benar pada diri seseorang, kemudian kita bicarakan dan orang itu tidak menyukainya, maka itu adalah ghibah, mengunjing. Kemudian yang kedua, perkara yang menghapus pahala puasa dan tidak menjadikan puasa itu menjadi batal adalah namimah. Apa yang dimaksud dengan namimah? Namimah adalah menyebarkan fitnah atau mengadu domba agar terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, atau memutuskan hubungan antara dua orang atau dua kelompok yang sedang bersatu. Nah, ini adalah perbuatan namimah. Dan perkara namimah ini juga menyebabkan hilangnya pahala puasa seseorang. Kemudian yang ketiga adalah al-kadzib. Ya, al-kadzib artinya berdusta, berbohong. Ya, mengatakan sesuatu yang tidak sebagaimana kenyataannya. Kemudian di antara perkara juga yang menghapus pahala puasa adalah melihat kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Ya, seperti melihat wanita ajnabiyah, ya, yang bukan mahramnya, kemudian melihat aurat-aurat yang dilarang. Nah, maka ini semua adalah perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Kemudian berikutnya adalah syahadatuz zur. Syahadatuz zur artinya bersumpah palsu. Iya. Nah, ini juga dapat menghapus pahala puasa. Kemudian yang keenam adalah berkata kotor, berkata keji. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amalu bihi, falaysa lillahi 'alaihi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor, perbuatan keji, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya, yaitu tatkala dia meninggalkan makanan dan minuman. Maka perbuatan-perbuatan ini wajib untuk ditinggalkan, wajib untuk dijauhi bagi setiap muslim dan muslimah meskipun dalam keadaan berpuasa atau tidak berpuasa. Dan lebih dianjurkan lagi tatkala dalam keadaan berpuasa.
Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, berikutnya adalah hal-hal yang dapat menghapus pahala puasa dan juga membatalkan puasa. Di antara hal-hal yang dapat membatalkan puasa serta menghapus pahala adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah murtad, ya, keluar dari Islam. Maka seorang yang keluar dari Islam, baik itu dengan niatnya, baik itu dengan perkataannya atau dengan perbuatannya, maka kita katakan seluruh pahala puasanya dan puasanya juga tidak sah, ya, terhapus seluruh pahalanya dan puasanya juga tidak sah. Adapun jika dia kembali masuk ke dalam Islam dengan bersyahadat, maka wajib untuknya mengganti puasa yang telah batal tersebut. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa adalah datangnya haid, ya, atau nifas atau melahirkan, ya, ini bagi seorang wanita. Maka jika seorang wanita yang suci menjalankan puasa kemudian keluar darah haid, darah nifas atau melakukan proses persalinan, maka dikatakan puasanya dianggap batal dan baginya mengqadha di hari yang lain ketika dia sudah suci. Kemudian yang ketiga adalah perkara yang membatalkan puasa adalah gila. Ya. Dan gila di sini walaupun sesaat, hilang akal, ya, gila, maka dapat membatalkan puasa. Dan jika dilakukan dengan sengaja, ya, jika dia lakukan dengan sengaja mengkonsumsi sesuatu dan akhirnya menghilangkan akalnya dan menjadikannya gila, maka wajib baginya untuk mengqadha, ya, jika disengaja. Nah, tapi kalau misalnya gilanya itu bukan karena unsur kesengajaan, maka kita katakan puasanya batal dan tidak wajib mengganti. Berikutnya adalah mabuk dan pingsan. Bagi orang yang mabuk atau orang yang pingsan, jika mabuk dan pingsannya itu berlangsung seharian penuh. Misalnya sejak subuh, ya, terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi sejak sholat subuh sampai sholat maghrib dia lalui satu hari itu dengan mabuk, dengan pingsan, maka kita katakan puasanya hari itu dianggap batal. Tapi kalau misalnya dia sempat sadar dalam satu hari itu, ya, misalnya dia mabuk atau pingsan sejak subuh, tapi sesaat sebelum maghrib dia kemudian tersadarkan, maka kita katakan puasanya tetap sah. Ya. Beda halnya dengan kalau misalnya dia sengaja mengkonsumsi sesuatu sehingga dia pingsan atau sehingga dia mabuk, maka dapat membatalkan puasanya walaupun sesaat, ya, mabuknya, sesaat pingsannya, walaupun sesaat, maka tetap dikatakan batal puasanya dan wajib mengganti, ya. Adapun jika terjadi tidak sengaja, maka hukum puasanya tetap sah, ya, meskipun berlangsung seharian penuh. Ini menurut Ibnu Hajar, ya, Al-Haythami. Baik. Bagaimana dengan orang yang tidur seharian? Tidur sejak subuh, ya. Jadi bangun sahur, sudah subuh, tidur, kemudian bangunnya maghrib. Ya, bangunnya maghrib. Maka orang yang seperti ini puasanya tetap sah. Ya, puasanya tetap sah. Namun jika dilakukan secara sengaja, maka hukumnya makruh, bahkan bisa jadi haram. Ya. Karena kenapa? Dia meninggalkan sholat, ya, beberapa sholat. Baik, kemudian berikutnya di antara hal yang membatalkan puasa juga adalah mengeluarkan air mani, ya, yaitu onani, baik dilakukan dengan memakai tangan sendiri ataupun menggunakan tangan istrinya, maka membatalkan puasa jika air maninya keluar.
Kemudian perkara juga yang membatalkan puasa adalah makan dan minum yang dilakukan secara sengaja. Adapun jika tidak sengaja, ya, dia makan misalnya atau dia minum tapi tidak sengaja, maka hukum puasanya dikatakan tidak batal. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah pembatal puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Maka dapat membatalkan puasa. Lain halnya jika misalnya tidak disengaja, ya, karena misalnya muntah karena naik kendaraan, ya, atau sebab yang lainnya, tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak membatalkan puasa, ya, kecuali kalau muntah yang tidak disengaja itu kemudian tertelan kembali dan dilakukan secara sengaja, maka batal. Tapi kalau misalnya tidak, maka tidak batal. Untuk orang yang muntah, perkara yang harus diperhatikan adalah wajib baginya untuk mencuci mulutnya. Ya, ketika dia muntah, maka wajib dia mencuci mulutnya, sebab apa yang ada di dalam mulutnya, yang keluar dari perutnya itu adalah hal yang najis yang wajib dibersihkan. Baik. Kemudian pembatal yang ke-8 juga adalah berhubungan badan, ya, antara suami dan istri, ya, jika dilakukan dengan sengaja maka dapat membatalkan puasa. Tapi jika tidak sengaja, ya, maka tidak membatalkan puasa. Ya, misalnya kedua pasangan tersebut baru masuk Islam dan belum mengetahui atau lupa, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian di antara perkara pembatal puasa juga adalah memasukkan atau masuknya suatu zat ke dalam rongga badan yang terbuka. Kita mempunyai dalam tubuh kita ini, pada tubuh kita ini ada beberapa rongga yang terbuka. Di antaranya adalah hidung, ya. Di antaranya adalah telinga dan termasuk dubur, ya. Kemaluan belakang dan kemaluan depan, kubul, ya, khususnya wanita. Maka masuknya zat ke dalam tubuh melalui lubang-lubang yang terbuka itu, maka dan dilakukan secara sengaja, maka bisa menyebabkan puasa menjadi batal, ya. Misalnya kalau telinga, memakai tetes telinga, ya. Atau misalnya kalau lewat dubur, ya, biasanya ada yang memakai obat tetes untuk melancarkan pencernaan, melancarkan buang air besar. Maka tetes tersebut juga adalah membatalkan puasa. Di sini ada permasalahan bagaimana berkaitan dengan jarum suntik pada saat berpuasa. Ya. Apakah hal tersebut dapat membatalkan puasa? Adapun berkaitan dengan jarum suntik ini, di dalam mazhab Syafi'i dirinci sebagai berikut, bahwasanya dilihat apa kandungan daripada jarum suntik tersebut. Apakah bermakna makanan ataukah bermakna obat? Kalau dia bermakna makanan, ya, disuntikan ke dalam tubuh dan dia berupa makanan, misalnya cairan infus, maka kita katakan membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya disuntikan itu berupa obat, ya, berupa obat disuntikan, ya, misalnya vaksin, ya, apapun vaksin itu, maka tidak membatalkan puasa. Baik. Inilah beberapa perkara berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa, dan semoga kita terjaga dari pembatal-pembatal puasa ini, ya, karena inilah yang menjadi perkara yang penting untuk kita perhatikan agar puasa kita dianggap sah. Selain kita memperhatikan rukun-rukun puasa kita, apakah sudah terpenuhi, apakah niat sudah terpenuhi, apakah melakukan pembatal-pembatal puasa sudah dihindari. Kemudian
kita memperhatikan juga adalah perkara syarat sahnya puasa. Iya, perkara syarat sahnya puasa juga menentukan sah puasa itu sah atau tidak. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.